Halo, selamat ketemu lagi. Kali ini saya nggak keluar rumah karena topik yang mau saya sampaikan tidak harus ngambil gambar di luar. Kebetulan saya dapat berita lewat internet web yang mungkin tadi saya kan dalam judul bertanya apakah jeruk karo sampai ke Jepang. Ya, jawabannya tidak. Tapi kenapa saya pilih judul itu karena memang ada peristiwa yang mirip, yaitu seseorang mengantarkan jeruk dari rumahnya ke tempat tujuan yang jaraknya cukup jauh, yaitu 1000 km. Persis seperti yang dari orang-orang Karo itu mengantar dari dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ke Jakarta. Di Jepang juga orang tersebut mengantar jeruknya menyeberang pulau. Untuk lebih jelasnya lihat peta yang saya tunjukkan dari mana dan kemana orang ini mengantar jeruknya. Mungkin masih ingat di pelajaran SMP dulu kita belajar di Jepang itu ada 4 pulau besar, yaitu Pulau Honshu, pulau yang di atas utara Pulau Hokkaido, kemudian di samping Honshu itu ada namanya Pulau Shikoku, dan yang sebelah selatan ada Pulau Kyushu. Ada 4 pulau besar. Nah, orang ini tinggal di Pulau Shikoku, ya. Tempat dia namanya Ehime. Jadi dari Shikoku dia nyebrang ke Honshu, pergi ke utara sampai ke daerah Tohoku atau daerah Jepang Timur Utara gitu. Nah, lalu apakah kejadian ini mirip atau meniru yang peristiwa di Indonesia? Nah, ternyata tidak. Dari berita yang ditulis dalam website NHK yang saya baca, ternyata Bapak ini yang sudah berumur 73 tahun, yaitu Pak Kodosang, ya, wajahnya seperti ini. Ternyata Kodosang ini pada tahun 2004 pernah mengalami musibah di tempat tinggalnya, yaitu terjadi hujan tanah longsor dan hampir merubuhkan tempat tinggalnya, dan semua orang-orang di daerahnya banyak yang terkena akibat bencana itu, banyak juga yang meninggal. Itu kejadian pada tahun 2004 yang dialaminya. Mungkin bisa dilihat seperti ini, seperti foto yang ditampilkan di berita. Hampir menjadi sifat manusia di mana aja, tidak terbatas orang Jepang, juga orang Indonesia, juga hampir semua orang itu, kalau kita menerima kebaikan, kita punya rasa harus mengembalikan kebaikan yang kita terima. Jadi mungkin Kodosang ini yang sudah merasa terbantu saat dia mendapat bencana, dia ingin mengembalikan rasa terima kasih. Sebagai rasa terima kasih ini dengan mengirim jeruk itu ke daerah bencana di Jepang yang terjadi tahun 2011 bulan Maret. Jadi 2004 dia mendapatkan bencana, kemudian tahun 2011 seperti kita ketahui ada gempa dan tsunami besar di daerah Jepang Utara bagian timur, dan saya sendiri juga mengalami memang kerusakan dan korban cukup banyak. Jadi dia tergerak mengirimkan dengan apa yang dia bisa, yaitu dia punya jeruk, dia dikirim jeruk, ya. Gitu cerita background atau latar belakang kenapa Kodosang ini mengirim jeruknya, dan dia lakukan sudah 10 tahun, ya. Setahun 5 kali, pergi pulang 2000 km, ya, hampir
mungkin jaraknya hampir sama dari Karo ke Jakarta mungkin ya. Itu sedikit cerita ringan tentang perjalanan jauh jeruk. Jadi ternyata jeruk-jeruk itu kadang melakukan perjalanan jauh untuk tujuan tertentu. Gitu cerita singkatnya. Dan tambahan lagi, ternyata ada orang lain yang terinspirasi oleh yang dilakukan Kondosang ini, yaitu ada seorang ibu-ibu yang bernama Uwi Murasang. Itu juga disampaikan di dalam berita itu. Dia juga mengalami kerusakan di kebun jeruknya ya. Jadi bukan di rumah, kebun jeruknya, karena ada angin dan hujan keras sehingga greenhouse atau rumah yang dipakai untuk kebun jeruknya rusak porak-poranda. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Uwi Murasang ini, ibu ini juga melihat, wah ternyata saya punya juga jeruk dan kebetulan kebun yang terrusak, kemudian dibantu oleh orang lain juga. Lalu dia juga melakukan kegiatan yang sama seperti Kondosang, mengirim jeruknya ke daerah utara. Jadi ternyata kebaikan bisa menular. Itu aja cerita ringan hari ini ya. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video ini. Jangan lupa seperti orang lain juga subscribe channel saya ini dan mungkin sebarkan ke teman-teman lain, dan semoga kebaikan-kebaikan yang kita lihat bisa menular atau kisah kita share ke banyak orang. Terima kasih dan tidak lupa salam bahagia.